They have three tops. Abang Adam punya 3 tabung. They have a big and a small. 2 tabung besar, 1 tabung kecil. Big top is right and small left. Tabung besar posisinya sebelah kanan. Tabung kecil posisinya sebelah kiri. Nogmaals, vrijdag recht en de kleine duis links. Your right hand close from the big. Keep it below. Tangan kanan di bawah dekat tabung besar. It is the position of your right hand. Ini posisinya. Okay. Now your left hand. Lift your hand. Put it in the top of the frame. Tangan kiri di tengah-tengah atas. Di tengahnya. Your left hand is only for hanging the instrument. Tangan kiri fungsinya untuk menggantung. Yeah. Balik. Ya. Sekarang yang berbeda. Sulawesi. Nah, yang berbeda. Maluku. Nah, total kayak ini ya. Nusa Tenggara. Nah, yang berbeda bang. Oke. And the last is Papua. Nah, that is your time. So, ladies and gentlemen. Yeah. Bagus sekali ya pertunjukan angklung dari Saung Ujo Bandung. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dari pertunjukan itu kita bisa melihat proses terjadinya bunyi. Para peserta menggoyangkan bilah angklung sesuai kode dari dirijen. Hasilnya, masing-masing bilah bisa menghasilkan bunyi yang berirama. Ada yang bernada tinggi dan ada yang bernada rendah. Tentunya para peserta bisa memainkan angklung karena mendengar dengan baik bunyi yang dicontohkan dan memperhatikan kode dari dirijen. Kira-kira dengan alat apa ya para peserta bisa mendengarkan bunyi? Apa coba? Ya, betul sekali, dengan telinga. Coba sekarang kita cek ya. Tangan kanan pegang telinga kanan. Sudah? Lalu tangan kiri pegang telinga kiri. Sudah? Dan berkata, Alhamdulillah, Allah menciptakan 2 telinga yang insya Allah akan kumanfaatkan untuk mendengar yang baik-baik. Sudah? Kembali lagi ke materi,
Fokus ya, insya Allah masih. Sekarang coba kita berpikir kritis. Kok bisa ya bunyi bisa terdengar di telinga kita? Bagaimana prosesnya? Contoh saja saat ada yang menggunakan megafon, suara terdengar jelas. Kemudian saat ada yang mendengarkan musik dengan headphone, bunyi semakin fokus terdengar oleh telinga. Juga saat mendengar bisikan orang lain, suara terdengar berbisik. Aku membisikkan sesuatu, kamu mendengarkan tidak? Nah, suaranya berbisik-bisik. Nah, di video ini kita akan belajar tentang cara bunyi bisa sampai di telinga kita. Tetap simak video dengan cermat ya. Kita lanjutkan ya belajar IPA-nya. Sebelumnya kita bertanya-tanya, kok bisa ya bunyi bisa terdengar oleh telinga kita? Bagaimana sih caranya? Nah, di video penjelasan ini Ustazah sampaikan bahwa kita bisa mendengar bunyi dengan telinga kita setelah bunyi merambat melalui medium. Baik medium itu berupa benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Jika bunyi tidak memiliki medium merambat, maka bisa dipastikan bunyi tidak akan bisa terdengar oleh telinga kita. Contohnya di ruang hampa, kita tidak akan bisa mendengar bunyi. Kemudian, selain untuk alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita. Tapi di video ini kita akan fokus membahas tentang telinga sebagai alat pendengaran, di mana bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kalau di buku pena 4A yang membahas tentang ini ada di halaman 35 sampai 37. Coba dibaca juga ya. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah tahu 3 bagian dari telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan ada telinga dalam. Kemudian di sesi ini kita akan belajar bagian-bagian telinga lebih lengkapnya seperti apa. Coba anak-anak perhatikan gambar telinganya. Bayangkan itu telinga anak-anak. Nomor 1 itu daun telinga. Nomor 2 liang telinga. Itu bagian nomor 2-nya yang seperti saluran ya. Nomor 1 dan nomor 2 merupakan bagian dari telinga luar. Lalu nomor 3 ini merupakan gendang telinga. Nomor 4 itu tulang pendengaran. Ini Ustazah beri tanda ya. Nah, tulang pendengaran sebenarnya ada 3 bagian. Secara urut ya. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kalau disingkat MLS. Supaya lebih mudah menghafalnya ya. Singkatannya apa tadi? MLS. Tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Tapi misal nanti yang ditanyakan nomor 3 dan 4 itu bagian apa? Nomor 3 gendang telinga, nomor 4 tulang-tulang pendengaran. Kalau nomor 4 anak-anak menjawab hanya tulang-tulang pendengaran, itu sudah betul. Lalu jika ada pertanyaan, tulang-tulang pendengaran ditunjukkan nomor berapa? Jawabannya yaitu nomor 4. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Singkatannya apa tadi nak? MLS. Ya, pinter. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi nomor 3 dan nomor 4 merupakan bagian
telinga tengah. Lalu nomor 5 itu saluran setengah lingkaran, namanya saluran setengah lingkaran. Kemudian nomor 6 koklea. Lalu nomor 7 namanya saluran eustachius. Lucu ya namanya, eustachius. Nomor 8 itu adalah syaraf pendengaran. Nomor 5 sampai nomor 8 merupakan bagian telinga dalam. Ya, betul sekali. Nomor 5 sampai nomor 8 merupakan bagian telinga dalam. Untuk fungsi-fungsi setiap bagian telinga, anak-anak bisa membaca di buku pena 4A halaman 36 ya. Lalu coba dihafalkan. Kemudian, agar lebih jelas lagi, simak video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Bunyi masuk melalui liang telinga menuju telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersamaan mereka disebut sebagai rantai osikula. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut sebagai bunyi sebenarnya adalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, setelah melihat video telinga tadi, bagaimana anak-anak? Menakjubkan sekali ya. Ternyata daun telinga yang terlihat sederhana sekali, di dalamnya banyak organ-organ penting, di mana kita bisa mendengarkan bunyi melalui organ-organ tersebut. Lalu, berdasarkan video yang sudah kita lihat tadi, bagaimana sih urutan proses cara kerja telinga kita? Lewat organ mana dulu Ustadzah biar kita bisa mendengar? Nah, anak-anak bisa melihat videonya kembali. Coba perhatikan gambarnya. Kita bisa mendengar bunyi itu berurutan. Ada prosesnya. Nomor 1, getaran dari sumber bunyi datang. Lalu gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Jadi, sumber bunyi atau gelombang bunyi yang datang akan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, setelah gelombang bunyi ditangkap daun telinga, gelombang bunyi berjalan melalui liang telinga. Setelah gelombang bunyi melewati liang telinga, gelombang bunyi akan bertemu dengan gendang telinga. Saat bunyi bertemu dengan gendang telinga, maka gendang telinga akan bergetar. Gendang telinga yang bergetar ini mengakibatkan tulang-tulang pendengaran juga ikut bergetar. Ketika tulang-tulang pendengaran seperti martil, landasan,
dan sanggurdi bergetar, koklea akan menerima dan menangkap getaran dari tulang pendengaran, kemudian dikirimkan ke syaraf pendengaran. Lalu di syaraf pendengaran, bunyi yang diterima atau getaran bunyi tadi akan dikirim ke otak berupa rangsangan. Otak menerjemah rangsangan bunyi itu sehingga kita bisa mendengarkan bunyi itu. Kalau dari proses yang cukup panjang ini, kalau kita nomori ada 7 ya. Nomor 1 tadi getaran dari sumber bunyi. Nomor 2 gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Nomor 3 gelombang bunyi melalui liang telinga. Nomor 4 bunyi menggetarkan gendang telinga. Nomor 5 getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nomor 6 koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan yang ketujuh, saraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak. Otak kemudian menerjemahkan bunyi yang didengar. Itu urutan proses dari cara kerja telinga kita, ada 7 tahap. Usahakan anak-anak hafal ya, karena ini adalah salah satu kerja organ di tubuh kita. Mulai dari daun telinga sampai saraf pendengaran.